Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas administrasi infrastruktur jaringan. Pada bab pertama, VLAN. VLAN itu merupakan jaringan komputer ya. Nah, apa sih jaringan komputer? Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Virtual LAN atau disingkat VLAN merupakan sekelompok perangkat pada suatu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya dia perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Kelebihan dari VLAN. Yang pertama, keamanan. Yang kedua, hemat biaya. Dan yang ketiga, performa yang lebih baik. Kekurangan VLAN. Yang pertama itu menggunakan VLAN secara logika memang berbeda network, akan tetapi kenyataannya secara fisik satu network saja. Ketika ada broadcast, maka pesan broadcast akan dikirimkan ke semua. Yang ketiga, apabila jumlah host banyak, maka akan mensugesti kerja di HCP. Dan jikalau jumlah banyak hostnya, maka kerja di HCP akan berserakan dan tidak sanggup. Lanjut kita ke bab 2. Permasalahan VLAN. Masalah-masalah yang biasanya terjadi pada VLAN. Yang pertama, kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Yang kedua, gangguan atau kerusakan pada switch atau hub. Yang ketiga, tidak bisa sharing data. Yang keempat, komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain. Yang kelima, tidak muncul local area connection. Nah, dari masalah-masalah di atas, gimana caranya kita memecahkan masalah tersebut? Nah, di mana ada masalah, di situ ada troubleshooting. Apa yang dimaksud troubleshooting? Troubleshooting merupakan pencarian sumber masalah secara sistematis sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan dan proses penghilangan penyebab potensial dari sebuah masalah. Jadi, troubleshooting itu sangatlah penting dalam dunia IT agar device yang error bisa langsung diperbaiki tanpa memakan waktu yang cukup lama. Lanjut kita ke bab 3. Proses routing. Apa itu routing? Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Nah, proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Nah, routing itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama routing statis dan yang kedua routing dinamis. Nah, lanjut kita ke bab 4, routing statis. Apa itu routing statis? Routing statis adalah suatu cara atau metode routing yang dilakukan dengan cara memasukkan rute-rute ke dalam tabel routing secara manual oleh administrator jaringan. Nah, jadi itu dia masukinnya manual. Nah, kelebihan dari routing statis. Yang pertama, paket data yang dikirimkan lebih cepat karena melewati rute yang sudah ditentukan lebih dulu. Yang kedua, routing statis hanya mengandung informasi yang telah dimasukkan secara manual sehingga jaringan lebih aman. Yang ketiga, jika terjadi kesalahan pada jaringan, deteksi dan isolasi lebih mudah. Yang keempat, beban kerja router terbilang lebih ringan karena pada saat konfigurasi router hanya melakukan update table routing sekali saja. Yang kelima, tidak membutuhkan sumber daya atau resource router yang lebih besar. Nah, kekurangan dari routing statis nih. Yang pertama, network admin harus mengetahui segala informasi tentang router yang tersambung. Hanya bisa untuk jaringan berskala kecil. Nah, itu kelemahannya tuh. Konfigurasi lebih rumit apalagi kalau banyak komputer yang terhubung. Membutuhkan waktu konfigurasi yang lebih lama. Jika ada jalur yang rusak, jaringan akan terhenti. Nah, jadi itu kekurangan dari routing statis. Nah, lanjut kita ke bab 5. Troubleshooting routing statis. Troubleshooting pada routing statis merupakan proses sistematis yang diaplikasikan untuk memecahkan masalah pada routing statis. Trouble
Routing statis adalah serangkaian langkah-langkah untuk mengelimir potensi-potensi masalah satu persatu sebelum akhirnya ditemukan sumber masalah tersebut. Pada dasarnya, ada 3 langkah pokok dalam melakukan troubleshooting pada routing, yaitu 1. Mengisolasi masalah, yang kedua troubleshooting masalah, dan yang ketiga penyelesaian masalah. Jadi kalau misalnya ada masalah itu kita troubleshooting, dan pada akhirnya kita akan menemukan penyelesaian masalah. Lanjut kita ke bab 6, routing dinamis. Apa itu routing dinamis? Routing dinamis adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Apa kelebihan dari routing dinamis? Yang pertama, proses konfigurasi jaringan lebih cepat. Yang kedua, bisa digunakan untuk jaringan berskala besar. Yang ketiga, jika ada jalur yang rusak tetap aman. Yang keempat, jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. Kekurangan dari routing dinamis. Yang pertama, bandwidth yang dibutuhkan lebih besar. Yang kedua, jalur yang bisa menentukan adalah sistem, bukan dari administrator. Yang terakhir, membutuhkan RAM yang lebih besar untuk menentukan jalur terbaik saat terjadi down. Lanjut, kita ke bab 7. Troubleshooting pada routing dinamis. Permasalahan pada routing dinamis berbeda dengan permasalahan pada routing statis. Keunggulan routing dinamis berakibat pada banyaknya pengguna routing dinamis yang terhubung pada jaringan di seluruh dunia atau jaringan internet. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.